Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih tentang hadis-hadis sabar, bab sabri nomor 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitab Riyadhus Shalihin wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, qadima Uyainah ibnu Hisn, datang Uyainah bin Hisn, datang ke Madinah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fanazala ala bani akhihi, kemudian tinggal di rumah keponakannya bernama Hur bin Qais, Al-Hur bin Qais. Uyainah ini termasuk sahabat yang kibarus sahabah, sahabat yang sepuh, yang tua, tapi tidak tinggal di Madinah. Datang ke Madinah, bertamu, tinggal di rumah ponakannya bernama Al-Hurr bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Keponakannya itu Hurr bin Qais termasuk salah satu dari orang-orang yang punya kedekatan dengan Umar bin Khattab. Kedekatan di sini maksudnya orang-orang yang selalu sering bermajelis, berkumpul, bermusyawarah, meminta pertimbangannya. Dimintai pertimbangan, diajak musyawarah. Padahal masih muda nih. Wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratih. Dan para qurra itu, para ahli Quran. Ahli Quran zaman itu tuh bukan ahli Quran pinter, tukang ngaji, tukang qiraah, mboten ngoten. Tapi qurra zaman itu maksudnya adalah mereka yang benar-benar mendalami isi kandungan Al-Quran. Yang menghafal, mengajarkan, mendalami, macam-macam. Benar-benar qurra. Tapi qurra zaman sekarang itu istilah itu. Oh ya, kalau ada undangan nikahan, saya diundang ngaji kan itu. Buat qurra. Maka di sini para qurra zaman Umar bin Khattab adalah ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu. Orang-orang yang selalu bermajlis dengan Umar bin Khattab, berkumpul-kumpul. Wa musyawaratih, tadi kita sampaikan, mereka sering diajak musyawarah. Musyawarah untuk kepentingan umat Islam. Jadi kalau orang awam itu musyawarah di antara mereka tentang apa biasanya? Tentang perkara-perkara duniawi. Bahkan tidak ada urusannya dengan duniawi. Maksudnya tidak ada manfaatnya. Cerita ngalor ngidul. Tapi orang-orang yang memiliki kepentingan kekuasaan, yang mereka musyawarahkan ketika saling bertemu itu apa? Kepentingan akan datang. Sebuah cita-cita, memikirkan orang banyak.
kuhulan kanu au subbanan, tua ataupun muda. Para qurra tadi menjadi teman-teman majelisnya Umar bin Khattab. Nah, jadi berteman dengan yang muda yang kekancan, dengan yang tua gitu kekancan, tawasud, pertengahan. Faqala Uyainah libni akhihi, berkata Uyainah kepada ponakannya, ya bena akhi, wahai ponakanku, laka wajhun inda hadal amir, dirimu memiliki kedudukan di sisi Umar bin Khattab. Cah enom kok punya kedudukan. Itu apalagi cawapres, wapres bentar lagi. Cah enom punya kedudukan. Di sini dirimu itu punya kedudukan di sisi Umar bin Khattab, di sisi khalifah. Fasta'dhinni alaihi, maka mintakanlah izin agar aku bisa bertemu dengannya. Ini termasuk adab bertemu dengan penguasa, itu tidak langsung ujuk-ujuk ketemu, apalagi orang yang tidak dikenal. Paling tidak bertemu melalui wasithah, perantara, termasuk ngelamar anak umum gitu. Berarti kenal kok ujuk-ujuk teko ngelamar gitu. Nah, paling tidak nih meminta siapa yang kira-kira bisa memberi jalan, perantara, ingin menawarkan barang suatu tempat kepada penguasa. Cari orang yang kira-kira penguasa itu percaya. Meskipun rak itu sidik nyangoni kan, bonus maksudnya. Kemudian fasta'dzana fa'adina lahu Umaru, minta izin kepada Umar, diberi izin untuk bertemu di rumah-rumah para khalifah waktu itu maftuh. Maftuh itu terbuka kepada siapa saja yang ingin menemui mereka, tidak tertutup rapat. Kalau sekarang ini mau ketemu penguasa paling tingkat paling ngisor saja susah karuan. Harus izin ini, izin itu, janjian dulu. Padahal di kantor ming tengah temu gitu. Falamma dakhala, maka ketika Uyainah masuk bertemu Umar bin Khattab, langsung berkata, "Heh, ya binal Khattab." Itu kalimat ingkar, mengingkari, kalimat tidak suka. Seolah-olah apa yang dikerjakan Umar ini salah, seperti membentak. Bayangkan, rakyat bentak penguasa. Fawallahi, demi Allah, ma tu'tina al-jazala wala tahkumu fina bil adli. Demi Allah, dirimu tidak memperhatikan kami. Tidak ada perhatian kepada kita dan tidak berbuat adil kepada kita. Jadi Umar ini dituduh tidak memperhatikan rakyatnya dan tidak berbuat adil. Padahal seadil-adilnya khalifah sejak zaman Umar, zaman Abu Bakar sampai saat ini para penguasa paling adil sih Umar bin Khattab. Seadil-adilnya penguasa. Kemudian diingatkan seperti itu. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu. Umar pun marah. Dituduh tidak adil. Rasulullah saja juga dituduh tidak adil. Dia Rasulullah bagi ghanimah dari perang Hunain. Ada seorang sahabat dari kalangan Ansor berkata, "I'dil." Berbuat adil lah.
Wah, berarti kan seolah-olah menuduh Rasulullah tidak berbuat adil. Rasulullah menjawab, "Illam adil faman ya'dil." Kalau diriku saja tidak bisa berbuat adil, terus siapa yang berbuat adil? Kalau kamu nganggap diriku tidak mampu berbuat adil, maka mustahil manusia di dunia ini ada yang berbuat adil. Karena Nabi itu tidak mungkin berbuat khianat. Tidak mungkin khianat. Maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, Umar ini dituduh tidak adil, tidak memperhatikan rakyatnya. Padahal sering kita mendengar kisahnya Umar itu adil gitu. Adil, selalu memperhatikan rakyatnya. Kalau malam keliling, orang-orang sudah tidur keliling Umar, mencari rakyatnya yang kesusahan. Bahkan sering kita mendengar kisah ada dua perempuan, si ibu dan si anak, bisik-bisik, si ibu nyuruh anaknya mencampur susu untuk dijual. Susu ini dicampur air, tapi nanti dijual ditulisi susu murni, padahal sudah susu campur. Maka si anak berkata, "Jangan, ampun buatan sah." Kata si ibu, "Hangopo? Nanti tidak ketahuan khalifah syari. Jangan, nanti tidak ketahuan. Pokoknya rapopo lah, ambil tadi ini akeh." Kata si anak, "Jangan. Kalau khalifah tidak tahu, ya Allah Ta'ala tahu." Enten buatan kita zaman saat ini konten itu buatan ini. Tidak ada. Suami istri diskusi ingin melakukan kecurangan dalam suatu perkara. Adakah yang saling mengikuti? Jarang. Malah berkoalisi dalam kemungkaran. Orang tua dengan anak, ya sama. Nah, ini si anak perempuan tadi mengingatkan ibunya. Akhirnya ibunya ya ngalah, benar-benar salah. Nah, Umar tahu, mendengar, nguping gitu. Enggak pulang esok harinya, berkata kepada anak yang bernama Salim. Salim bin Umar. Kemudian Asim bin Umar, mohon maaf, Asim bin Umar berkata kepada anaknya itu, "Cari rumah yang sudah aku tandai." Kenapa ayahku? Ngopo Pak? Itu rumah ada anak perempuan sapi-api cawe. Nah, terus cerita umat kejadian malam itu. Nikahilah itu si anak perempuan. Maka dinikahi. Masuk mau menolak lamaran anak penguasa, anak khalifah. Gitu. Dilamar anak presiden masuk Arab. Nolak. Sempatan. Nah, dilamar oleh tadi Asim bin Umar. Adiknya Abdullah. Yang memang belum menikah. Nah, dari Asim bin Umar ini dengan si perempuan tadi itu, lahirlah cucu bernama Umar bin Abdul Aziz. Nih, Umar bin Abdul Aziz. Maka seadil-adilnya khalifah setelah Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Aziz. Dilahirkan dari mbah yang soleh. Maka kalau kita soleh, istri kita soleh, kok anak kita kurang soleh, itu insya Allah cucunya ono sih soleh. Gitu. Dan kita kesusu, kok deres pada maghrib yang ngelira karo. Waduh, si tulan lah, si HP, yang TV, mesti ingatkan berkali-kali. Kadang orang tua kurang ngopo ya Allah, tirakat, minta doa, riyadhah lah kalau bahasa orang Jawa. Kurang apa? Gitu. Ya memang seperti itulah kehidupan. Maka tadi Umar ini seadil-adilnya khalifah. Di kisah yang lain, Umar keliling malam hari.
jauh meninggalkan rumahnya, berjalan sendirian, mendapati perempuan yang sedang masak. Masak di atas api itu pakai nopo tungku, tuh, kendil gitu. Kemudian sih dimasak nopo watu. Kemudian tujuannya apa? Mosok masak kok masak watu. Masuk akal ya? Masuk akal. Maka si perempuan kan punya tujuan karena anak-anaknya kelaparan berhari-hari ngeleh. Nah, sambil mereka itu beni turu di rem-rem hatinya, dilerem-lerem, kayak masak. Simak kayak masak tuh. Setiap anaknya mau tidur nunggu makan, burung makan, pusing, selondeh. Gitu. Saking ngeleh mungkin keturun nih, seperti kita puasa. Ngeleh lah gampang ngantuk. Kengelehan niku gampang ngantuk, waregen ya gampang ngantuk. Cobi nih pas poso, waregen buka, pas taraweh nau. Ongap, aku pindah ke soft, sisih lor nang tengah nang tidur, ngantuk wudu itu sarokat ngantuk lagi. Lek waregen. Padahal siang sudah tidur, saking ngeleh. Nah, seperti itu. Kelapar terlalu lapar juga tidak baik, terlalu kenyang juga tidak baik. Maka Umar tahu kejadian, segera mengambil beberapa karung dari Baitul Mal, diserahkan langsung kepada perempuan. Ini kan sebuah keadilan. Dan contoh banyak sekali keadilan yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Seperti itu dituduh tidak adil. Ada Yahudi datang dari Mesir menganggap Amr bin As, gubernur Mesir pilihan Umar ini tidak baik, tidak berbuat adil. Gara-gara menggusur tanahnya. Menggusur tanahnya, padahal dijoli diganti. Untuk jalan besar, jalannya manusia. Tapi tidak terima si Yahudi. Datang ngeluh kepada Umar bin Khattab. Karena tidak terima mendengar kisah si Yahudi tadi. Umar menulis surat kepada Amr bin As agar dikembalikan lagi. Ya, dikembalikan lagi oleh Amr bin As. Ketika melihat keadilannya Umar bin Khattab seperti malah masuk Islam. Ada lagi penduduk Mesir punya anak muda penduduk Mesir, ada lomba pacuan kuda. Barang siapa bisa mengalahkan anak gubernur, anaknya Amr bin As, maka mendapatkan hadiah. Ternyata menang ini anak muda itu, kalah ya anak gubernur. Malah orang yang untuk hadiah di penjara. Maka si ayah yang di penjara tadi, bapak ini lega ke Madinah menemui Umar bin Khattab minta keadilan. Ya dihukum, dicambuk. Umar berkata kepada Amr bin As, kalau kamu tidak mencambuk anakmu sendiri, aku yang mencambuk dirimu dan anak. Misalnya panjang di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sebuah keadilan. Nah, di sini Umar ini dituduh tidak berbuat adil. Nah, ribut seperti itu. Maka faghadiba Umar, marah Umar. Marah pada tempatnya. Kenapa? Karena dituduh tidak berbuat adil padahal adil. Kalau marah tidak pada tempatnya itu apa? Tidak adil, dituduh tidak adil kok marah. Yang macam salah itu. Gitu. Suami tidak menafkahi keluarganya.
Kemudian si istri bilang, oh sampean gogok ora tahu nyambut gawe, ora nafkahi keluarga. Kok marah? Marah tepat mboten pada tempatnya gitu. Tidak, tidak tepat. Tapi kalau suami yo menafkahi, memperhatikan keluarganya, berusaha, kok istrinya ngomong, sampean HP-nan wae gogak, kok marah. Pas bener, pas yang seperti itu. Nah, Umar ini marah yo pas, pantas marah. Kemudian hatta hamma ayyuki afihi, sehingga Umar itu ingin menghukumnya, wah mencampuknya atau memukulnya, supaya mau dihukum atas omongannya itu. Faqala lahul Hurr, berkata si ponakan tadi, Al-Hurr bin Qais tadi berkata pada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Jadi ada istilah gelar Amirul Mukminin pertama kali yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Zaman Abu Bakar dereng istilah Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada Rasulullah. Surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, maafkanlah. Wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah yang baik. Maafkan, ajari yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin, tinggalkanlah, berpalinglah, cueklah. Tidak usah ditanggapi dari orang-orang yang bodoh, jahilin. Orang-orang bodoh itu tidak usah ditanggapi, rasa diladeni. Meladeni kok wong ora mudeng. Perbuatan ngalor ngidul, padahal yang diladeni wong ora paham. Itu manfaatnya betul. Tidak ada manfaatnya. Maka tadi berkata si ponakan tadi ingin membela pamannya dan tidak dihukum. Wa anna hada minal jahilin, wa inna hada, sesungguhnya ini laki-laki ini, pamanku ini, sungguh termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Jadi pakdiku itu termasuk orang bodoh, maafkanlah. Tujuannya tidak dihukum. Wallahi demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha, maka Umar pun tidak melanjutkan tindakannya, tidak berkata apapun ketika mendengar ayat tadi diucapkan. Maksudnya memaafkan. Khudil afwa, maafkan. Wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Siapa saja menyampaikan suatu ayat nasihat dari Al-Quran pasti didengar oleh warga. Pasti didengar, direnungi, diterima. Ini kalau zaman sekarang ini kan para penguasa ini kok dinasihati apapun bentuknya, angin karuan. Seolah-olah pengawasan bagi para penguasa itu hanya formalitas. Pengawasan muludan, pengawasan Isra Mi'raj, pengawasan boleh halal, ya halal boleh. Kalau niku diminta ngisi halal bihalal sebelum bodoh pirang-pirang. Maka orang sih tak sekiyani ini, kecuali keluarganya Dewi. Di sini karuan pengawasan halal bihalal itu kebanyakan hanya formalitas, sama seperti pengawasan acara pernikahan. Ya formalitas.
Nate kula niku ngaos kok pas piringnya dibagi ora karu-karuan. Ngaji sambil nyawang wong do makan. Karena pengalaman sesuk pokoknya kaya ngono ya tak tinggal lupa. Nah, seperti itu. Maka nasihat zaman sekarang itu seolah-olah hanya jadi formalitas, luas-luasan. Nah, tidak seperti zaman Umar bin Khattab, nasihat itu benar-benar direnungi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kami para sahabat, setiap siapa saja berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah dawuh. Maka telinga-telinga kami itu langsung berdiri. Majas, maksudnya benar-benar langsung memperhatikan. Wah, ini akan ada nasihat ini. Benar-benar nasihat. Wah, digatek ini. Kalau zaman sekarang boleh ngaji itu mengikuti selera. Selera ini canon, selera ini keluarga. Maka ada ustadz anak muda, ada ustadz keluarga, ada ustadz motivator. Gaweane kemana-mana memotivasi wong do sedekah. Gitu. Ustadz sedekah. Ada ustadz apa boleh? Ustadz pemilu. Nanti ngomongi penguasa pemilu. Wah, macam-macam nih. Penguasa ustadz. Padahal ulama zaman dulu ya benar-benar alim. Alim. Benar-benar menguasai segala bidang ilmu. Ada artis tobat jadi ustadz atau ustadzah. Dan lebih digugu. Omongannya benar-benar lebih digugu. Padahal kadang sok ngawur juga loh. Nah, kembali kepada kisah tadi. Ada beberapa faedah. Hikmah. Yang pertama, al-wajibu ala waliyil amri ay yakhtara minal julasa'i ahlal ilmi wal iman. Wajib bagi para penguasa memilih orang-orang di sekelilingnya. Penasihat di sekelilingnya itu orang-orang berilmu dan beriman. Itu yang punya kepentingan tapi mereka berilmu dan memiliki keimanan. Tidak hanya berilmu tok ora duwe iman. Kalau berilmu tidak punya iman bahaya, berkhianat. Kalau beriman tidak punya ilmu ya ngawur juga nih. Nah, butuh dua-duanya. Ya berilmu, beriman. Kemudian wa kana sahabatu radhiyallahu anhu al-qurra'u minhum hum ahlul ilmi. Contohnya tadi, para sahabat, para qurra itu menjadi musyawarahnya, mustasyarnya, orang yang sering diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab. Kemudian kenapa Umar tadi ketika dinasihati dengan ayat surat Al-A'raf ayat 199 langsung diam? Nah, ada hadis yang sahih, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomonglah yang baik atau diamlah. Umar dalam keadaan marah, diam. Karena dinasihati pakai ayat Al-Quran. Ini kan mau ngomong, mungkin kalau ngomong malah orang apik, maka diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka ada ucapan Thabit bin Furrah, rahatul lisani fi qillatil kalami. Rahatul lisan, kenyamanan pada lisan kita itu merasa nyaman. Lisan kita itu ada pada sedikitnya berbicara. Niku. Kalau ngomong niku ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ngaji nih hadis ya ojo ngalor ngidul kan bahasa artis.
bahas film, bahas sinetron, kan berarti okean ngomong yang seperti ini, betul. Apalagi obrolan dalam keseharian di antara kita. Wal yakul khairan aw liyasmut. Ngomonglah yang benar atau diamlah. Jadi ada orang tuh, ada orang alim tuh karena pengen dianggap benar-benar berilmu alim, seolah-olah intelektual tenan, apa saja diomongin. Biar orang-orang itu pada kagum, gumun. Wah, benar-benar pinter tenan. Apa-apa kok ya ngerti gitu. Nah, ini tidak baik. Tidak baik. Maka tadi disindir oleh Rasulullah, falyatul khairan. Ucapkanlah yang baik, fokus. Atau diamlah. Ucapkan yang baik itu jujur, fokus, buatan ngelantur. Kalau menyampaikan sesuatu ya ada referensinya. Orang kisah-kisah para wali sih tidak ada sanadnya nih. Kisah-kisah ngawur semua. Kisah-kisah yang tidak bisa diminta kejujurannya. Nah, maka faliyakul khairan, ngomong yang baik. Kalau tidak mampu ngomong baik, diamlah. Kalau memang tidak punya kapasitas ilmu untuk jadi orang alim, orang ini kok pengen senang cerita. Tidak usah menukil qala Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkannya. Gitu. Ini kan malah bahaya. Padahal Rasulullah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta kepadaku, maka tempatnya di neraka. Berdusta kepada Rasulullah. Contoh berdusta kepada Rasulullah itu membuat syariat yang tidak dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amlahum syuraka'u syara'u lahum ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka itu manusia, umat Islam memiliki tukang ahli syariat yang syariat itu tidak datang dari kami, perintah, larangan, tidak datang dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka diamlah mau komentar tentang apa dipikir panjang. Ora gelo dewi gitu. Kalau kita komentar di status orang lain kan tidak bisa dihapus. Gitu. Komentar di Facebook, komentar di TikTok, di Instagram, di akunnya seseorang. Saya dihapus betul-betul. Tidak bisa. Kalau komentar itu dipikir dulu. Nulis sesuatu juga dipikir dulu. Kita kira-kira tulisanmu itu mendatangkan polemik tidak? Kalau tidak ya tidak usah. Nah, maka orang baik itu pikir dulu baru bertindak. Tidak bertindak baru berpikir. Kemudian hadis selanjutnya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha sesungguhnya. Kembali kepada apa? Kepada urusan kekuasaan. Nah, jadi dalam Islam itu selalu ada namanya kekuasaan. Diri kita itu paling tidak berkuasa kepada siapa? Ya kepada diri sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua itu penguasa dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala tanggung jawab terhadap kekuasaannya. Kalau kita berarti kepada tubuh kita. Kalau seorang laki-laki, seorang bapak, ya akan ditanya terhadap bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Kalau penguasa, ya akan ditanya tentang rakyatnya. Maka inah di sini adalah kekuasaan. Al-quwwah, sultah.
Sesungguhnya kekuasaan itu satakunu ba'di atharatun, akan terjadi setelahku, berarti setelah diriku mati. Di Rasulullah di sini seolah-olah ingin menyampaikan kepada para sahabat, ya diriku itu pasti mati. Satakunu ba'di atharatun. Atharoh itu keinginan, kepentingan para penguasa dengan cara mengambil hak rakyatnya, tidak menunaikan hak rakyatnya, itu disebut atharoh. Mereka meminta rakyat hartanya, meminta rakyat ketaatannya, sam'an wa ta'atan, ya kudu dirungokake, kudu ditaati, kudu nyumpah demi kepentingan mereka sendiri dan keluarganya. Itu disebut atharoh. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para penguasa demi kepentingan pribadi masing-masing, demi kepentingan mereka. Nah, ini disebut atharoh. Wah, itu sudah ada yang seperti itu sejak zaman dulu, sudah ada. Para khalifah itu sudah seperti itu. Jangan dianggap nek khalifah itu mesti apik, ya tidak itu. Kalau kita membaca kitab, ada kitab namanya Tarikh Al-Khulafa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wah, itu mengerikan. Beberapa khalifah itu zalim. Kakak bunuh adiknya, adik bunuh kakaknya. Bahkan ada yang anak bunuh bapaknya demi bisa berkuasa. Nih, contoh Bani Abbasiyah itu ketika berkuasa. Awal berkuasa, mereka menghukum, mencari semua keturunan Bani Umayyah dari khalifah sebelumnya. Anak turunnya itu diburu, dicari. Bahkan dikatakan yang dibunuh itu kurang lebih 70.000 orang. Wah, kayak ngono niku. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka berkuasa eksis Bani Abbasiyah. Tidak ada ancaman dari Bani Umayyah. Wah, hati steril, benar-benar tidak ada yang tersisa. Ternyata ada yang satu orang dari keturunan Bani Umayyah melarikan diri jadi khalifah di Andalusia, di Spanyol. Di satu zaman itu ada dua kekuasaan, dua khalifah. Khalifah Bani Abbasiyah dan khalifah di Andalusia sana. Itu kan contoh kekuasaan yang benar-benar khalifah, para khalifah yang mementingkan kekuasaannya. Jadi sistem khalifah itu yang selalu dikatakan, pokoknya dalam Islam itu adanya sistem khalifah. Kalau tidak ya kafir, musyrik, ya tidak. Dalam sistem kekhilafahan juga ada kekurangan, ada kesalahan. Jadi tujuan berjuang itu, ghayahnya, tujuannya itu bukan kekhilafahan. Tapi tujuannya itu apa? Tujuannya itu Islam tegak, itu aja. Tujuannya itu syariat ditetapkan. Bukan tujuannya adalah kekhilafan. Kekhilafan itu wasilah, bukan ghayah. Wasilah itu hanya perantara. Mau pakai sistem presiden, mau pakai parlemen, mau pakai sultan, mau pakai amir, mau pakai raja, mau pakai sistem khalifah. Nah, yang penting Islam itu apa? Tegak. Tujuannya seperti itu. I'la kalimat tauhid, meninggikan kalimat tauhid. Pernah sistem khalifah itu lemah, para khalifah itu tidak dianggap. Yang berkuasa para sultan. Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Kaibrus di Mesir. Nah, ini kan Muhammad Al-Fatih. Mereka bukan khalifah, tapi para sultan. Tapi karena sebagian di antara kita itu mungkin membacanya, wawasannya kurang luas, pokoknya yang bisa menyelesaikan ruwetnya permasalahan ini hanya sistem khalifah. Tidak, sistem khalifah itu bukan tujuan, tapi ghayah. Nah, bukan ghayah, wasilah, perantara. Kemudian
Wa umurun tungkiruna, akan terjadi perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, tidak terima. Banyak sekali perkara-perkara yang jauh dari perkara yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kemungkaran. Kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa. Gitu. Karena penguasa itu kalau berbuat pasti dilihat rakyatnya, ditunggu, didengar, dipertontonkan. Lalu ya Rasulullah, fama ta'muruna, mereka berkata, wahai Rasulullah, kalau itu terjadi, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Kata Rasulullah, tu'adduna al-haqqal ladzi 'alaikum, tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Kewajiban rakyat kepada penguasa itu mendengar, taat kepada kebaikan. Mendengar, kalau mungkar tidak usah ditaati. Kalau baik ya ditaati. Itu aja. Mau menolak, mau melawan, kok ya mampu gitu. Ini rakyat nang gerabak ini warapunan tak. Nah, kekuasaan yang dihasilkan dari sistem demokrasi pemilu sing milih saja 200 juta. Yo iso gitu. Nah, itu kan contoh. Maka meskipun kita itu tidak senang, pokoknya kita kok dirungoknya saja, didengar. Yang baik ditaati, yang tidak baik tidak usah ditaati. Seperti itu. Qalu ya Rasulullah wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Karena kalau hak kalian minta kepada penguasa tidak akan diberi. Itu berapa banyak rakyat itu haknya tidak ditunaikan. Dari yang namanya pangan, beras, dari yang namanya kesehatan, dari yang namanya pendidikan. Sekarang video demo itu mahasiswa. Enten istilah UKT, uang kuliah tunggal. Kalau bingung itu apa tuh maksudnya uang kuliah tunggal, mau bayar sekali rampung tekan kuliah terus tahu bayar kan, atau bagaimana, atau tiap tahun bayar, Allahu a'lam. Udah demo. Oh, ternyata saya larang kuliah nih. Nah, itu kan ada hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh penguasa, tapi tidak ditunaikan. Pokoknya mikir bagaimana ibu kota baru jadi apa namanya, anggaran-anggaran yang selain untuk ini, untuk kepentingan ibu kota baru dipangkas kan. Contohnya seandainya seperti itu. Maka kata Rasulullah di sini, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalau kalian punya hak yang wajib ditunaikan oleh penguasa, mintalah kepada kita. Karena kalau minta kepada penguasa, ya digubris. Ya digubris. Jaluk kok gula regane ora karu-karuan. Beli di toko-toko retail saja untuk hanya beli 2 kilo maksimal. Mau nuntut apa saja kan tidak digubris. Beras kemarin sempat 1 kilo tekan pinten niku? 12.000, 12,5, 12.000. Nuntut bagaimana pun caranya piye beras itu iso murah, ora ditunaikan sekian bulan. Gitu. Belum lagi sih minyak. Belum lagi kemarin golek gas saya karuan. Itu ada permainan politik di situ. Kalau beras larang, kudu impor. Gitu. Harus impor. Bayangkan mereka yang punya kebijakan impor itu. Kalau 1 tonnya saja untuk $1. Nah, gitu. Kari kan berapa juta ton nih impor beras. Yo, senengnya karuan. Belum lagi yang urusan minyak, belum lagi yang urusan macam-macam. Jadi ada kepentingan para penguasa
pada perkara-perkara yang harusnya milik rakyat, tapi tidak ditunaikan. Mereka hanya mencari kepentingan diri mereka, kelompok mereka, partai mereka, keluarganya. Nah, wis pokoke bicara nih rakyat. Pajak diunggah gitu. Wah, pokoke menang-menang wingi pajak bangunan hanya sekian persen, toko-toko mundak sekian puluh persen. Nah, jalan tol seperti itu. Wingi 1.500 per kilo jadi 1.700. Mundak kaya 200 kilo per kilo, contohnya seperti itu. Itu kan demi kepentingan yang seperti itu. Maka tadi kata Allah Ta'ala, kalau dirimu nuntut kepada penguasa, hakmu itu tidak ditunaikan, maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika mereka nuntut kepada kalian, tunaikan saja. Wah, kan tidak adil. Ini itu malah orang adil gitu. Oh, mungkin kan mengajari kita berbuat sabar di situ. Kalau tidak mau malah dihukum. Gitu. Contohnya gelem bayar pajak, punya usaha besar, pabrik, karyawannya sekian ratus, sekian ribu, orang gelem bayar pajak. Apa akibatnya? Wah, ditutup, penjara, didenda. Malah karu-karuan tadi. Karu-karuan. Nah, itu contoh. Berarti kan mau tidak mau harus menunaikan haknya penguasa. Belum lagi wong jajan nang warung makan. Karena kebijakan negara, mangan saja kena pajak. Mlebu toilet ya kena pajak. Gitu. Padahal pajak yang seperti itu ya tidak realistis. Dalam Islam itu pajak itu suatu saat diperbolehkan kalau ada timbal balik kepada yang bayar pajak. Yang bayar pajak itu mendapatkan nilai manfaat. Gitu. Mendapatkan nilai manfaat langsung. Contohnya pajak motor. Kan kita mendapatkan manfaat. Motori ditunggangi, kemudian melewati jalan, melewati jembatan, melewati aspal, nama boleh. Kan seperti itu. Kan kita mendapatkan nilai manfaat. Pajak rumah, karena kita tinggal di rumah itu. Nah, kalau kita pergi ke warung makan, itu contohnya, sudah bayar makanan itu. Gitu. Contohnya makan di warung Padang. Rendang, lauknya rendang nih. Selawewu, karo ngombe ini. Kan sudah bayar nih. Mendapatkan nilai manfaat apa dari kita itu dari bayar makanan itu? Ya makannya. Nilai manfaatnya. Masih ditambahi pajak 10%. Pertanyaannya, pajak 10% dari makan kita itu di warung makan itu. Nilai manfaat yang kita dapatkan apa? Kan tidak ada. Gitu. Kalau kita bayar makannya kan jelas. Nilai manfaat yang kita dapatkan apa? Ya makan ini. 10% dari nilai makanan itu 25.000, 2,5. Kita mengeluarkan duit 2,5, 2.500. Nilai manfaat yang kita dapatkan apa? Tidak ada. Ini kan dolim yang seperti itu. Tapi mau tidak mau harus ditunaikan. Itu contohnya. Bicaranya wajah itu ditarik sebesar-besarnya, ditekan para penguasa daerah, ditarget para pegawai pajak ditarget setahun untuk sekian puluh triliun, 1 triliun, 200 triliun, 50 triliun, gitu. Itu contohnya. Nah, kita kemudian mau nuntut hak kita, ini digubris. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita harus wajib membayar, mengeluarkan harta kita
kepada penguasa. Wong hak kita saya tidak ditunaikan, kok kita malah menunaikan hak mereka. Ya karena tadi ada konsekuensi. Kalau tidak, dirimu tidak menunaikan, ada akibatnya. Gitu. Kalau penguasa tidak menunaikan haknya, ada akibatnya di mata manusia, sisi kacamata rakyat. Tidak, rakyat tidak bisa menghukum penguasa. Tapi penguasa mampu menghukum rakyat. Maka kata Rasulullah, tunaikan hak mereka. Sabar, mintalah hak kalian kepada Allah Ta'ala. Harus nyetatus apa, harus ngapa, apa namanya, ngeluh ini dan itu. Tidak digubris. Bayangkan brojo dari luar negeri, tuku snack dari luar negeri, paling regane ra ngasih 500.000, masuk Indonesia karena biaya cukai 5 juta. Kok bisa seperti itu? Regulasi aturannya itu seperti apa? Gitu. Jelimet ra karu-karuan, kita dijelaskan ya tidak paham. Mau tidak mau ya seperti itu. Kalau kita gampang ya, kalau lu mau nang luar negeri ora sah tuku oleh tidak malah ribet dewi. Nah contohnya. Maka tadi kata Rasulullah tadi, maksud dari tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum, menunaikan hak mereka meskipun mereka tidak menunaikan hak kita, karena ada konsekuensi. Konsekuensi para penguasa itu bisa menghukum diri kita. Kalau kita tidak mau menunaikan gimana? Ya enggak apa-apa, tapi siap-siap saja dihukum. Siap-siap saja dihukum. Contohnya kalau ikut BPJS kok BPJS mandiri. Itu kan yang paling berat. Kalau BPJS yang dibayarkan oleh instansi, BPJS yang dibayarkan oleh lembaga, oleh pemerintah, nenek. Itu BPJS yang mandiri. Sekali bayar, 2 kali bayar, ngepas dirinya sakit. Tidak terasa. Tapi kalau setiap bulan harus bayar, nanggung sekian kepala. Kan berat. Wah, 2 tahun, 3 tahun orang bayar. Kena preminya, kena dendanya, kena ini gimana. Apa tidak karuan. Harus ditunaikan, harus dibayarkan. Yang seperti itu. Nah, itu kan contoh. Kalau tidak mau, kena denda lagi. Ada konsekuensinya. Ada istilah itu kalau kita mengajukan suatu izin itu ditanya punya BPJS atau tidak gitu. Karena menjadi suatu kelengkapan syarat. Nah, itulah contoh penguasa, kebijakan mereka, keinginan mereka harus ditunaikan. Kenapa kalau tidak ditunaikan? Ya dihukum. Tapi hak kita, kenapa penguasa tidak menunaikan, kita tidak bisa tuntut? Karena kita tidak mampu menghukum mereka. Isane ming donga. Ya Allah, kok zalimi ra karu-karuan saiki. Dalan gua nang kali gaduh toel-toel pirang-pirang tahun ora tahu. Tembel ya Allah. Arep komen nang Facebook, komen ya ming diwaca kan itu. Nah, itu kan contohnya. Tidak bisa nuntut. Nah, tapi kalau kita tidak berbuat sesuatu, minta tanda tangan, orang dikei. Ini kan contoh hukuman. Ya, contoh hukuman yang ringan. Seperti itu. Maka tadi kata Rasulullah, wa tas'alunallaha alladzi lakum, mintalah kepada Allah hak kalian. Hadis terakhir, an Abi Yahya Usaid bin Hudayr, dari Abu Yahya yaitu Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansar qala, ada seseorang dari kaum Ansar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memakaiku? Maksudnya menjadikan diriku salah satu punya kekuasaan. Penguasa di kaumnya, atau utusannya, atau hakim di suatu tempat. Faqal, kata Rasulullah, innakum satalqawna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian akan mendapati setelah sepeninggalku atharat, jadi
para penguasa yang meminta haknya dengan cara mendolimi rakyatnya. Jadi hampir rata-rata penguasa itu mengambil hak rakyatnya dengan cara yang boleh. Itu seperti itu. Rakyat diperas, apalagi dengan sistem kapitalis. Kapitalis ini benar-benar memeras rakyat. Si kaya semakin kaya, yang miskin yang miskin ya susah. Tapi kalau di Indonesia itu sering kita mengikuti berita ekonomi ini, yang kaya semakin kaya, yang miskin malah tidak apa-apa. Karena dapat bantuan terus yang miskin itu. Tiap bulan itu bantuan sosial. Yang di tengah-tengah itu yang susah. Nah, di tengah-tengah itu susah. Sugih orang untuk bantuan juga tidak, tapi diperas terus. Nah, maka kita ini tidak tahu golongan sendiri sugih atau pertengahan atau menengah ke bawah. Menengah ke bawah senang itu bantuan terus. Tiap bulan itu beras, tiap bulan itu minyak, itu bantuan ini, bantuan itu, BPJS yo dibuatkan desa. Tapi yang pertengahan, boleh dewi kabeh nih. Gas boleh dewi, beras boleh dewi, mentega boleh dewi, gula ya juga cari sendiri. Loro ya juga repot dewi. Sak masjid iuran ya tetap buruk bisa nutup. Lah haula wala quwata. Itulah tidak tahu lagi sistem seperti itu sistem nopo dari ketemu kapitalis atau sistem komunis atau sistem boleh seperti itu. Kemudian fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabarlah kalian. Sabar sampai kapan? Sampai bertemu diriku di telaga. Yaitu yaumul apa? Oh sabar itu. Paling kehidupan seperti ini kan tidak lama. Kita itu menyaksikan anak kita tumbuh besar, tumbuh dewasa, tumbuh berkeluarga, tidak terasa. Gitu. Melewati umur kita juga tidak terasa. Yang sudah umur 40 tahun rasanya jekoya 30 tahun. Yang umurnya 50 tahun rasanya seperti apa? Oh ini nom gitu. Nom. Yang sudah tahu juga rasanya jekoya 40 tahun. Padahal sudah tahun dan seterusnya. Tidak terasa. Maka Rasulullah sabarlah. Sampai kapan? Sampai bertemu diriku di telaga. Karena tidak ada kesabaran melebihi waktu itu. Sabar-sabarnya di dunia itu lebih ringan daripada diuji rasa sabar di padang mahsyar. Gitu. Telaga di sini maksudnya telaga di padang mahsyar yang bisa meminum airnya hanya umat Muhammad yang baik-baik, yang sabar-sabar tadi. Diuji kesabaran menunggu persidangan Allah Ta'ala yang lama. Matahari didekatkan dalam keadaan telanjang. Kehausan, butuh air. Orang kalau butuh air di dunia ini contohnya. Benar-benar butuh air, kehausan. Maka apapun harta yang harus dikeluarkan untuk beli air pasti ditoke. Meskipun habis, yang penting dirinya bisa minum. Seperti di Afrika, keluarkan hartanya bisa-bisa demi mendapatkan air bersih. Demi mendapatkan air. Musim kemarau panjang, tidak ada air. Keluar pirang jerigen, yang penting bisa ada air. Nah, pada waktu itu, kesabaran yang tidak bisa kita rasakan dengan sabarnya di dunia ini. Maka oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang sabar tadi dijamin bisa minum telaga air yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis sahih, ahla minal asal. Air itu lebih manis dari madu. Kemudian lebih aniyatuha kanujumin fis sama.
gelas-gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Lebarnya, panjangnya, luasnya masyirata syahrin, sepanjang orang berjalan terus-menerus tanpa istirahat selama 1 bulan. Coba kita ngelegake jalan sehari semalam tanpa istirahat, berjalan terus. Dapat berapa kilo ngoten niku? Tekan Jogja mboten niku? Tanpa istirahat pun. Kalau iya, kalau kita mampu berjalan 100 kilo sehari semalam tanpa istirahat, ping 30 hari. 100 kilo ping 30 pinten niku, 100 ping 30. Hah? 3000 kilo seandainya. Telaga kok dawane 3000 kilo. Laut malah niku, gitu. Laut. Nah, itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian sabar diberi kesempatan minum di telaga Rasulullah. Man syariba minhu lam yadma abadan. Barang siapa minum air telaga itu tidak akan pernah haus selamanya. Hanya minum sekali. Nah, itulah kemuliaan bagi orang-orang yang sabar. Nah, cukup sekian. Silahkan ada pertanyaan. Ya, cukup sekian. Kita lanjutkan pekan depan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.